Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. nah semua untuk pagi ini kita akan belajar masih ukuran pemusatan data ya. Kalau kemarin itu sudah sampai ke rata atau min, nah sekarang kita akan belajar dua yang lainnya pada pemusatan data, yaitu median dan modus untuk data berkelompok. Nah, di SMP itu kalian sudah diajarkan mengenai median dan modus untuk data tunggal. Nah, untuk itu kalian perhatikan layar yang akan Pak Rofi bagikan ke kalian. Nah, kita akan belajar mengenai median ya. Median atau nilai tengah. Nah, sedikit mengingat ketika di data tunggal. Nah, coba misalkan Pak Rofik mempunyai data. Nah, misalkan ada data ini 1, 2, 4, 3, 7, 5, 6 ya. Terus kalian diminta menentukan mediannya. Nah, kira-kira sambil mengingat, untuk menentukan median dari data ini, langkah pertama apa yang kamu lakukan? Nah, ini tentukan mediannya. Nah, apa? Yang pertama adalah mengurutkan data. Ya, data diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Ya, berarti ini kalau kita urutkan akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, median itu adalah data yang letaknya di tengah-tengah ya, tengah-tengah data. Nah, berarti nanti median itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Nah, setelah diurutkan, maka langkah berikutnya menentukan nilai median. Nah, setelah diurutkan, data ini mediannya berapa berarti? Data yang membagi dua sama besar, ayo. Sama banyak. Nah, ini. Nah, karena ada 7, maka nanti mediannya adalah data keempat. Nah, data keempat itu kebetulan nilainya adalah 4. Nah, 4 ini ada di tengah-tengah data. Sebelah kiri 4 ada 3 data. Sebelah kanan 4 ada 3 data. Nah, seperti itu. Masih ingat kan? Halo? Masih, Pak. Nah, masih. Masih, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan data yang dibuat dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, nih. Nah, ntar ini yang tadi yang mengingat saya hapus dulu. Nah, median adalah suatu nilai yang membagi data itu menjadi dua bagian yang sama. Nah, rumus dari median itu adalah ini ada di sini, yaitu median itu sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FME kali panjang kelas ya. Apa itu ME? ME adalah median. Ini median. Terus N itu adalah
data ya. N itu banyak data. Terus TB. Nah, TB adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Nah, terus yang terakhir FK. Apa itu FK? FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median. Nah, ini kurang satu yaitu P. P itu adalah panjang kelas. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Nah, misalkan ini. Nah, ini adalah tabel yang kemarin kita hitung nilai rataannya ya. Nilai rataannya berapa? Kemarin sudah inilah. Sekarang ganti kita hitung berapa mediannya. Nah, untuk menentukan median, nah, langkahnya yang pertama adalah langkah yang pertama adalah menentukan kelas median, menentukan letak median. Nah, letak median di kelas berapa? ME. Nah, ini perhatikan. Untuk menghitung letak median, ya, langkah pertama harus dihitung dulu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu adalah kemarin adalah 60. Nah, 60 ini adalah N-nya. Nah, letak median itu adalah, nah ini ME adalah data ke N per 2. Nah, jadi median itu adalah data ke N per 2. Berarti, nah, data ke N per 2. Berarti 60 dibagi 2. Sama dengan data ke 30. Nah, data ke 30 toh? Nah, untuk menentukan data ke 30 ada di mana? Berikutnya yang kedua, kamu harus membuat ini. Bisa membuat frekuensi kumulatif, bisa menghitung dari frekuensinya ini. Nah, ini misalkan saya tambahi satu nih. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Nah, ini. Kalau kurang dari sama dengan itu dilihat tepi atasnya. Nah, dari atas berarti yang kurang dari 50 setengah. Ada 4 ya. Kurang dari sama dengan 60 setengah. Ada 4 tambah 5. Ada 9 ya. Kurang dari 70 setengah. Ada 9 tambah 9, 18. Nah, kurang sama dengan 80 setengah. Ada 18 ditambah 15. Berapa ini? 33. Kurang dari sama dengan 90 setengah. Ada 43. Terus kurang dari sama dengan 100 setengah itu ada 60. Nah, berarti data ke-30 itu ada di mana? Nah, data ke-30 ada di mana? Nah, kita lihat ini. Kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelas ke-1 itu memuat data pertama sampai ke-4 ya. Kelas kedua itu memuat data ke-5 sampai 9. Kelas ketiga itu memuat data ke-10 sampai 18. Kelas keempat itu memuat data ke-19 sampai 33. Nah, berarti kelas median itu ada di kelas ini 71 sampai 80. Data ke-30 itu ada di sini ya. Nah, ini menentukan letak mediannya dulu. Berarti setelah kamu tentukan itu, kamu tulis
ME ada di kelas 71 sampai 80. Nah, setelah ketemu kelas yang memuat median, itu pekerjaan kita selesai sepertiganya. Nah, langkah yang kedua setelah menentukan kelas median adalah yang kedua, menentukan unsur-unsur yang digunakan untuk menghitung median. Menentukan unsur-unsur yang lain. Kita tak lihat ini ada yang mau gabung. Nah, apa toh yang dibutuhkan untuk menghitung median? Nah, yang pertama adalah TB. Nah, ini dihitung TB-nya. TB, tepi bawah kelas median. Berarti kelasnya adalah 71 sampai 80. TB-nya adalah berapa ini? Nah, 70,5. Kemudian FK. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif kelas-kelas sebelum kelas median. Nah, caranya kamu bisa melihat ini frekuensi kumulatif kelas di atas median seperti ini yang 18, atau ini kamu jumlahkan. Boleh 9 tambah 5 tambah 4. Boleh dengan menjumlahkan ini atau melihat kelas yang ada di atasnya ini FK. Nah, ini ada 18. Nah, setelah FK adalah FME. Itu artinya frekuensi kelas median. FME-nya berarti 15. Terus terakhir panjang kelas. P itu 10. Nah, setelah itu dihitung, ditentukan semua, yang terakhir adalah menghitung median. Nah, berapa mediannya? Nah, kita hitung pakai rumus. Nomor 3 adalah hitung mediannya. Hitung ME. Nah, ME median itu sama dengan TB. TB tapi bawah ya, bukan toko bangunan. Ditambah setengah N min FK per FME kali P. Nah, berarti sama dengan TB. TB-nya itu 70,5 ditambah setengah N-nya tadi sudah hitung 30. FK-nya itu 18 dibagi FME-nya 15 kali 10. Nah, terus berarti nanti ini ME sama dengan 70,5 ditambah 30 kurangi 18. 12 per 15 kali 10 sama dengan 70,5 ditambah, nah ini 12 bagi 15 dibagi 3 semua berarti 4 per 5. 4 per 5 kali 10. 10 bagi 2. 10 bagi 5 itu 2. Berarti sama dengan 70,5 ditambah 8. Sama dengan 78,5. Nah,
ketemu mediannya. Sampai sini siapa yang hendak bertanya?